Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Karena ban pecah, minibus rombongan keluarga jemaah haji asal Tegal terbalik di Jalan Tol Solo Semarang. 8 orang menderita luka-luka. Setahun beraksi dengan jumlah korban yang tak terhitung, pelaku begal payudara di kota Tegal akhirnya ditangkap. Ribuan lampion terbang di langit Candi Borobudur Magelang sebagai puncak perayaan Hari Trisuci Waisak. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono enggan membocorkan hasil pertemuan dengan bakal calon Presiden Anies Baswedan di Pacitan, Jawa Timur. Usai bertemu dengan bakal calon Presiden Anies Baswedan di Pacitan, Jawa Timur, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono singgah di kota Tegal sebelum balik ke Jakarta. SBY disambut hangat warga yang ingin berfoto bersama. Selain untuk berkonsolidasi dengan DPC Kota dan Kabupaten Tegal serta Brebes, SBY juga menyempatkan diri menikmati sate kesukaannya. Usai santap siang bersama, SBY sempat melayani wartawan yang ingin tahu hasil pertemuan 6 mata di Pacitan, yakni antara SBY, AHY, dan Anies Baswedan. Namun SBY memilih membahas hal lain. Nama putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, dijagokan Partai Demokrat untuk mendampingi Anies dalam Pilpres 2024. Ini kenapa kaosnya tulisan aku suka sate ini? Memang suka sate saya. Enak dari satenya. Tadi gimana Pak? Enak sekali. Mudah-mudahan kuliner di Tegal makin maju. Amin. Kalau kulinernya maju, yang datang ke Tegal lebih banyak lagi. Wisatawan datang, ekonomi rakyat tumbuh. Jadi ini harus kita dorong. Cara mendorong dengan membeli sate. Harga daging ayam di kota Semarang masih menyentuh angka Rp40.000 per kilogram. Hal ini membuat bingung pedagang dan warga karena mahalnya protein yang seharusnya terjangkau itu. Di Pasar Ngemplak Simongan, Kota Semarang, harga ayam masih menyentuh angka Rp40.000 per kilogram. Kenaikan daging ayam ini sudah terjadi sejak Idul Fitri lalu dan tak kunjung turun. Kurangnya stok dari peternak membuat harga ayam semakin tinggi. Ya, ayam mahal terus Pak, habis lebaran mahal terus. Biasanya kalau habis lebaran itu turun, standar lah biasanya. Sekarang malah naik terus. 1 kilo berapa sih Pak ini Pak? Sekarang 40. 40.000 ya? Iya. Pak, berarti ini mahalnya itu udah berbulan-bulan ya Pak? Udah berbulan-bulan. Dari lebaran itu ya? Nah, habis lebaran itu naik terus. Naik terus. Beli mahal Rp10.000 dari harga normal membuat para pembeli harus pintar-pintar mengatur uang. Bahkan para pedagang makanan terpaksa harus memutar otak agar usahanya tidak gulung tikar. Mereka pun tak berani menaikkan harga karena takut pelanggannya kabur. Hari jualnya harganya tetap, bikinnya ya tak bikin tetap. Nanti kalau turun kan yo sekarang masih tidak untung, besok-besok kalau turun ya untung gitu. Berarti ini masih bertahan ya Bu ya? Berarti cuma tidak jualan, tidak dapat. Berarti ini rugi dong Bu, nggak menaikkan harga? Ya tidak rugi-rugi banget, tidak dapat ini kan dapat lainnya. Soalnya kan jualannya kan tidak bikin ini. Harapannya sendiri gimana nih Bu untuk harga ayam yang kembali turun? Harapannya ya minta diturunin. Tingginya biaya produksi di hulu yang dipicu naiknya harga pakan memang membuat harga daging dan telur ayam naik. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Sempat turun harga telur ayam di Tegal naik lagi. Kenaikan harga dikeluhkan pedagang lantaran omset penjualan mereka berkurang. Turunnya harga telur menjadi Rp30.000, rupanya tak bertahan lama, hanya bertahan sehari. Senin siang, harga telur kembali naik. Di Pasar Pepedan Kabupaten Tegal, harga telur Rp31.000 per kilogram, naik Rp1.000 dari harga kemarin. Mahalnya harga telur tak hanya dikeluhkan pembeli, tetapi juga para pedagang. Omset penjualan mereka turun hingga 50% karena pembeli mengurangi jumlah pembelian telur. Turun dia. Turunnya berapa? 30.000. Tapi hari ini naik lagi. Nah,
naiknya berapa sekarang? 31. 31. Jujurnya 31. Ya pokoknya kalau harganya naik ya omset turun lah pasti. Ini kenaikannya sejak kapan ya Bu yang paling mahal? Habis lebaran. Habis lebaran. Meski mahal, pasokan telur dari distributor ke pasar aman dan lancar. Kenaikan harga disebabkan oleh mahalnya harga pakan ayam. Para pedagang memperkirakan harga telur akan naik lagi mendekati Lebaran Idul Adha. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengunjungi Desa Wisata Sidoarno di Kabupaten Klaten. Desa ini masuk 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2023 karena dikenal dari kerajinan wayangnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengunjungi Desa Wisata Sidoarno Wonosari, Kabupaten Klaten, Minggu siang. Sandi meninjau dan memberikan apresiasi kepada Desa Wisata Sidoarno yang masuk 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2023. Dalam kunjungannya, Sandiaga sempat belajar membuat wayang kulit yang berbahan dasar kulit kerbau, mulai dari menatah, membentuk pola hingga mewarnai wayang kulit. Ia juga melihat pementasan wayang kulit dan mendapatkan tokoh pewayangan yaitu Gatot Kaca. Sandiaga berharap lapangan kerja baru di Indonesia semakin banyak sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Apalagi wayang sudah diakui UNESCO dan diharapkan Desa Sidoarno akan menjadi desa wisata unggulan. Saya berharap juga karena wayang ini sudah diakui UNESCO sebagai masterpiece of all and intangible heritage of humanity, jadi kita berharap Desa Wisata Sidoarno ini akan menjadi desa wisata unggulan. Kita lihat tadi presentasinya, jumlah kunjungannya terus meningkat. Mudah-mudahan ke depan dengan tambahan dari penghargaan Anugerah Desa Wisata ini akan membuka 4,4 juta lapangan kerja baru. Sebagai desa wisata yang terkenal dengan kerajinan wayangnya, Desa Sidoarno memproduksi wayang untuk para dalang yaitu wayang kulit. Setiap wayang kulit dijual antara 800.000 sampai 2,5 juta rupiah, tergantung ukuran dan tingkat kesulitan. Produksinya yang ada di Desa Wisata Wayang Sidoarno, utamanya tadi yang diberikan sama Pak Sandi tadi, itu adalah wayang untuk para dalang, seperti contoh yang dikelirkan itu tadi, itu kan produk-produk bagian banyak dari kami, dari teman-teman. Wayang kulit jadi wayang kulit. Sandiaga Uno juga melihat beragam potensi desa wisata Sidoarno lainnya dan membeli cindramata berupa souvenir wayang. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Untuk mewadahi difabel berkarya dan sarana menjual aneka karya seni, Pemkab Boyolali membuka kios di rest area Cepogo, kawasan wisata baru di Kabupaten Boyolali. Anda sedang berada di Kabupaten Boyolali? Yuk datang ke kios UMKM yang terletak di rest area Kecamatan Cepogo. Sejumlah barang yang dijual di sini adalah produk lokal dari 15 desa sekecamatan Cepogo. Selain itu, produk-produk ini merupakan hasil tangan warga penyandang disabilitas loh. Seperti batik tulis yang indah ini. Dengan telaten dan tenang, para perajin penyandang difabel mengikuti pola dan membatik hingga menghasilkan karya batik tulis yang cantik dan tentunya ciamik. Selain batik tulis, ada juga jamu tradisional, telur asin, gerabah, hingga makanan hasil olahan warga disabilitas yang tergabung dalam Forum Komunikasi Difabel Boyolali. Produk hasil para difabel ini sudah dipasarkan ke berbagai daerah, hingga instansi pemerintahan di luar Kabupaten Boyolali. Kalau sejauh ini kami sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, juga bekerja sama dengan PT Pertamina Bapak. Jadi bahkan untuk seragam kantor regionnya Boyolali dan Semarang sudah pakai produk kami. Jadi tidak hanya membatik, tapi kami juga menjahit, juga mengajarkan baca tulis juga untuk teman-teman semua. Ada 16 kios UMKM yang menjual beragam produk lokal warga Kecamatan Cepogo. Mulai dari kuliner, produk tembaga kuningan, kuliner lokal, hingga karya kesenian khas lereng Merapi Merbabu. Di mana di Kecamatan Cepogo ada 15 desa, satu kios difabel. Jadi keseluruhan ini ada 16.
Diharapkan adanya kios UMKM produk lokal ini bisa menaikkan taraf hidup warga dan kaum difabel dengan memberikan kesempatan untuk memberi tempat menjual karya dan aneka kuliner. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali.